Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Amisa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi pendidikan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih administrasi itu? Baiklah, saya akan menjelaskan. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin. Eropa kontinental berarti memberi pelayanan atau administer. Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor seperti mencatat, mengetik, mengirim, menghimpun, menggandakan, dan sebagainya. Sedangkan administrasi dalam arti luas, yaitu proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Administrasi pendidikan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memastikan seluruh sumber daya yang ada, seperti tenaga pengajar, siswa, sarana prasarana, dan anggaran, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu menciptakan kondisi belajar yang kondusif, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran siswa. Yang ketiga, menjamin kontinuitas pendidikan, memastikan proses pembelajaran berjalan secara berkelanjutan tanpa hambatan yang berarti. Dan yang keempat, mencapai tujuan pendidikan, membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain memiliki beberapa tujuan, administrasi pendidikan ini juga memiliki beberapa manfaat loh. Yuk, mari kita simak apa saja manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal sehingga tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Tenaga pendidik dapat bekerja dengan lebih fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Siswa dapat belajar dengan nyaman dan efektif apabila lingkungannya kondusif. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan stakeholder. Semua pihak yang berkepentingan, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga masyarakat, akan merasa puas dengan layanan pendidikan yang diberikan. Agar lebih memahami tentang profesi ini, mari kita simak apa saja sih ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, seorang profesional perlu memiliki izin khusus supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Yang kelima, melakukan proses persiapan secara sengaja dan sistematis sebelum mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Yang keenam, bidang ilmu yang menjadi landasan atau prosedur memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir, umumnya seorang profesional adalah anggota suatu organisasi profesi pada bidang tertentu. Tadi kita sudah membahas bahwa profesi adalah pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, keahlian khusus, dan komitmen terhadap kode etik tertentu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa istilah-istilah umum dalam profesi. Yang pertama yaitu profesional, yaitu seseorang yang menjalankan suatu profesi. Yang kedua yaitu profesionalisme, sikap dan perilaku yang mencerminkan kualitas profesional seperti kompetensi, integritas, dan tanggung jawab.
Dan yang ketiga, profesionalisasi. Proses menjadikan suatu pekerjaan sebagai profesi, misalnya melalui pembentukan organisasi profesi dan penetapan standar kompetensi. Walaupun keduanya memiliki perbedaan, namun administrasi dan manajemen ini juga saling melengkapi loh. Administrasi memberikan dukungan operasional bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dan manajemen memberikan arahan strategis bagi administrasi agar tugas-tugas dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara bos dan pemimpin. Bos lebih fokus pada otoritas dan tugas. Mereka memberikan perintah, mengharapkan perintah itu dilaksanakan, dan seringkali lebih individualistis dalam mengambil keputusan. Sedangkan pemimpin lebih fokus pada pengaruh dan orang. Mereka menginspirasi, memotivasi, dan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga lebih peduli pada perkembangan dan kesejahteraan timnya. Bos dan pemimpin juga memiliki beberapa persamaan. Yang pertama yaitu posisi kekuasaan. Baik bos maupun pemimpin umumnya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam suatu organisasi atau kelompok. Mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan, memberikan arahan, dan bertanggung jawab atas kinerja tim atau departemen. Yang kedua, tanggung jawab. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Mereka harus memastikan bahwa tugas-tugas terselesaikan, target tercapai, dan masalah teratasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Baik bos maupun pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting dan berdampak pada organisasi atau kelompok. Mereka harus mampu menganalisis situasi, menimbang berbagai opsi, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir yaitu representasi. Bos dan pemimpin seringkali menjadi representasi dari organisasi atau kelompok mereka. Mereka berinteraksi dengan pihak eksternal seperti klien, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan lainnya. Seorang bos dan pemimpin yang baik idealnya harus memiliki beberapa sifat di bawah ini. Yang pertama yaitu visi yang jelas, mengetahui arah tujuan perusahaan atau tim, dan mampu mengkomunikasikannya dengan jelas. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Mampu menyampaikan pesan dengan efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga aktif mendengarkan. Yang ketiga, kepemimpinan yang kuat. Mampu mengambil keputusan yang tegas, bertanggung jawab, dan menginspirasi tim. Selanjutnya, integritas. Memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan menjadi contoh yang baik bagi tim. Fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga. Selanjutnya, kemampuan untuk memotivasi. Mampu membangkitkan semangat kerja dan mendorong tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu keadilan, memperlakukan semua anggota tim secara adil dan konsisten. Empati, mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Lalu keterampilan delegasi, mampu mendelegasikan tugas kepada anggota tim yang tepat. Dan yang terakhir yaitu fokus pada pengembangan tim, memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk belajar dan berkembang. Nah, sifat-sifat yang sudah saya jelaskan di atas tadi sangat penting dimiliki oleh seorang bos dan pemimpin karena meningkatkan produktivitas tim. Tim yang dipimpin oleh bos yang baik cenderung lebih produktif dan efisien. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Bos yang memiliki sifat interpersonal yang baik dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota timnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bos yang positif dan inspiratif dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung. Dan yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Karyawan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan yang memiliki pemimpin yang baik. Seorang bos dan pemimpin yang baik adalah sosok yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kualitas kepemimpinan, interpersonal, dan profesionalisme yang tinggi.
Dengan demikian, ia dapat menjadi role model yang menginspirasi dan membawa timnya meraih kesuksesan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan orang banyak. Terima kasih.